Selasa 16 November 2021. Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah. Sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh pelosok dunia, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Salah satunya berkenaan dengan kebiasaan untuk berkunjung dari rumah ke rumah. Dahulu kita amat senang bila rumah kita dikunjungi oleh kaum kerabat atau tetangga kita, karena hal itu memberi kesan bahwa keberadaan kita sungguh diterima baik dan diperhatikan oleh mereka. Namun saat ini kita amat berwaspada, bahkan menolak bila ada kaum kerabat atau tetangga yang hendak berkunjung ke rumah kita. Mengapa? Sebab kita takut akan bahaya penyebaran COVID-19 yang dibawa oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi dari prokes sendiri ditekankan bahwa kita harus menghindari kerumunan dan membatasi interaksi tatap muka dalam waktu yang lama. Maka kebiasaan berkunjung dari rumah ke rumah sebagai ungkapan persaudaraan untuk saat ini harus ditunda dahulu. Para pecinta Sabda Allah, warta Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10 juga berkisah tentang kunjungan ke rumah. Kunjungan ini dilakukan oleh Yesus dan rumah yang dituju adalah milik Sakeus. Tanpa perlu memperkenalkannya lebih jauh, saya amat yakin bahwa kita telah tahu perawakan dari Sakeus. Ia adalah seorang kepala pemungut cukai yang bertubuh pendek. Dan dalam kisah Injil dituturkan bahwa ia hendak menemui Yesus yang berjalan melintasi kota tempat tinggalnya Yeriko. Dengan perawakan yang demikian, Sakeus tentu saja mengalami kewalahan, karena rupanya bukan hanya ia sendiri yang ingin menjumpai Yesus. Orang-orang sekotanya pun telah begitu penasaran akan sosok Yesus. Maka Sakeus yang boleh dikata kalah secara postur, memilih untuk memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus. Aksi Sakeus ini rupanya menarik perhatian Yesus, dan Yesus pun berkata kepada Sakeus bahwa ia ingin berkunjung ke rumahnya. Sakeus yang semula hanya berniat ingin melihat sosok Yesus, kini bagai mendapat durian runtuh. Ia benar-benar didekati oleh Yesus. Bahkan Yesus berkenan menumpang di kediamannya, sehingga Sakeus merasa amat bersukacita. Namun rasa sukacita ini ternyata tidak menular pada orang-orang di sekitar Sakeus. Mereka malah kehilangan simpati kepada Yesus, karena Yesus lebih memilih untuk memperhatikan orang berdosa. Sakeus yang penuh dengan sukacita, alhasil berusaha untuk mengubah pandangan negatif orang-orang di sekitarnya itu tentang dirinya dengan menyatakan pertobatannya. Ia berkata bahwa ia akan segera membagi hartanya kepada orang miskin, dan bila ia kembali berbuat dosa, yakni memerah sesamanya, ia akan menggantinya dengan jumlah yang lebih besar. Sakeus sungguh ingin mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan Yesus yang melihat kesungguhan hati Sakeus ini segera memuji pertobatannya. Hanya dengan bertobat terbukalah pintu keselamatan. Hanya dengan bertobat, relasi dengan Allah dan sesama akan dirajut lebih kuat lagi. Kedatangan Yesus ke dunia memang untuk menobatkan para pendosa,
agar bisa kembali ke pelukan Allah. Dan syukurlah Sakeus telah menanggapinya dengan baik. Para pecinta sabda Allah, rumah Sakeus yang dikunjungi oleh Yesus ternyata bukan hanya berupa sebuah bangunan fisik, tetapi Yesus pun mengunjungi rumah hati Sakeus dan menempatinya, sehingga sukacita yang dirasakannya karena kehadiran Yesus perlahan-lahan menyadarkan Sakeus bahwa ia adalah seorang berdosa dan perlu segera bertobat agar dapat diselamatkan. Entah disadari atau tidak, Yesus juga selalu mengunjungi dan menempati rumah hati kita. Ia berbuat demikian karena Ia sungguh memperhatikan perkembangan kehidupan kita dan berharap agar kita pun tidak luput dari jangkauan kekekalan kasih-Nya. Dari dalam hati kita, Yesus selalu menyuarakan ajakan untuk bertobat dan membakar semangat untuk lebih peduli pada sesama yang menderita dan terpinggirkan. Namun, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ajakan Yesus itu sungguh diperhatikan? Patut diakui bahwa seringkali kita hanya menyatakan tobat dan kepedulian kita sebatas manis di bibir saja tanpa ada perbuatan konkret. Tampilan hidup semacam ini jelas tidak bisa diterima, sebab Tuhan bukan penikmat janji, tetapi Ia menuntut bukti. Bila ingin selamat, berjuanglah, jangan berpangku tangan saja. Tuhan memberkati kita sekalian.